Tuhan benar-benar menjadikan aku kayak seorang tunawisma guys. Aku nggak punya duit ya kan, kelaparan. Udah mau di Tokyo dingin banget guys, dingin banget. Wah dingin banget, bener-bener dingin. Aku mau tidur di mana ini kan gitu kan, malam ini tidur di mana nih? Karena besok pagi aku harus ke bandara juga kan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada guys. Hari ini guys, hari Jumat, malam Sabtu, besok libur guys. Dan kebetulan malam hari ini di Miyazaki Jepang khususnya cuacanya nggak begitu dingin guys. Entah kenapa ini mulai agak sejuk-sejuk gitu kan. Makanya aku mau jalan tipis-tipis guys, jalan santai sikit-sikit ya kan, biar apa guys, biar relax gitu kan ya. Dan juga aku mau ngajak kalian ya jalan-jalan di sekitaran sini ya, sekitaran Jepang, tentunya di Miyazaki lah khususnya. Dan kalian tahu lah ya, Miyazaki itu bukan kota besar. Ya kalian bisa lihat sendiri seperti ini guys suasananya. Jadi gak begitu ramai guys ya. Jadi ini aku berada di pusat kotanya di Miyazaki guys. Dan di sini ada Donki ya. Ini ada Don Quijote. Ini tempat aku belanja guys, dan dekat dari rumah ya. Ini 5 menit juga sampai guys ke sini guys. Nah, ini pas banget guys. Ini tempatnya ada di pertigaan guys. Di pertigaan di jalan besar ya. Jadi ini jalur utama, jalur bis guys. Jalur bis ini satu-satunya yang besar guys. Nah, ini ada Don Quijote ya. Mungkin nanti kalian kalau di Jepang tuh di setiap kota tuh ada ya guys ya Donki ya. Ini yang kecilnya guys ya. Jadi ada yang besarnya tuh namanya Mega Donki. Kebetulan aku deket sama yang ini Donki yang kecil ini. Ya di dalamnya cukup lengkap ya, tapi nggak selengkap di Mega Donki guys. Kalau Mega Donkinya itu ada di sana guys. Jadi ya lumayan jauh ya dari sini ya, mungkin 15 menit 20 menit guys kalau pakai sepeda. Kalau jalan kaki mungkin bisa setengah jam ya. Jadi kita bakalan ya jalan-jalan aja seperti ini guys. Jadi malam-malam sambil kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi di Jepang tuh ya enaknya gini ya, ada jalur sepeda, ada jalur buat pejalan kaki kita kayak gini. Nah biasanya orang-orang Jepang malam-malam itu mereka juga banyak yang jogging gitu kan, banyak yang ngomong anjingnya biasanya ya. Jadi jalannya seperti ini ya, cukup ramai kalau di jalan besarnya, tapi kalau di jalan-jalan kecilnya itu udah sepi guys di sini. Nah kebetulan hari ini hari Jumat ya, besok Sabtu libur ya kan. Ya bisa sambil nyantai gini guys. Biasanya aku sering jalan-jalan santai kayak gini guys. Ya keliling-keliling ini aja guys. Karena kebiasaan kalau jalan-jalan kayak gini tuh suasananya enak aja gitu, bikin hati lebih apa ya, relax guys. Dan juga kadang sering dapat ide-ide yang cemerlang. Kita sambil cerita-cerita guys. Jadi kemarin itu guys sebenarnya aku ada kejadian yang menarik guys. Ini aku dapat banyak pelajaran banget guys dari kejadian yang aku dapat ya. Jadi aku tuh guys, sebelumnya aku pergi ke Tokyo ya kan. Aku pergi ke Tokyo cuman gak lama guys, karena aku harus perpanjang paspor ya. Kelamaan tinggal di Jepang guys, gak kerasa paspor udah mau habis. Kalau paspor habis kayaknya aku gak bisa pulang dan gak bisa perpanjang kontrak lagi di sini ya. Karena syarat buat perpanjang visanya tuh kan kita harus paspor ya. Paspornya tuh harus aktif gitu kan. Jangan sampai masa jabatannya habis. Nah, akulah pergilah ke Tokyo guys. Nah, kemudian guys, di satu tempat guys, di pinggiran sungai. Itu hari itu guys, aku cuman pengen nikmatin aja guys, nikmatin suasana lah ceritanya ya. Aku jalan-jalan lah di pinggir sungai di sekitaran Tokyo itu guys. Nama sungainya itu aku lupa guys, nama Sumida guys. Di Sungai Sumida aku jalan guys. Nah, di situ tuh aku sempat duduk-duduk guys di pinggiran sungai ya kan, menikmati waktu sambil nostalgia. Biasanya ya sambil makan ngopi kayak gitu guys lah.
Aku duduk-duduk ceritanya guys di situ. Sampai ketiduran di pinggir sungai. Saking enaknya gitu menikmati suasana ya. Karena kadang aku sering nostalgia gitu. Dulu tuh ini cuman kayak jadi mimpi bagi aku gitu kan, bisa tinggal di Jepang, kayak ya melihat pemandangan Jepang secara real gitu kan, asli. Jadi terbawa suasana sampai ketiduran. Nah kemudian guys, aku jalan terus ya kan di pinggiran sungai itu, jalan terus. Nah terus aku ketemu, ternyata di Jepang juga ada tunawisma guys. Ada di situ seorang nenek-nenek tunawisma ya, sama kakek-kakek juga di situ banyak guys di pinggiran sungai itu ya. Kata aku ternyata di Jepang juga banyak tunawisma ya gitu kan. Nah terbesit lah guys di hati tuh, iba gitu, kasihan ya. Aku dalam hati tuh ada panggilan untuk aku mau beliin makanan gitu guys. Aku mau beliin makanan buat ibu-ibu itu kan ya. Pokoknya dia udah bertempat tinggal di situ guys, kayaknya di pinggiran sungai ada kayak tempat duduk ya kan. Dia berdua sama kakek-kakek. Terus di seberang sananya juga ada tuh kayak bapak-bapak gitu kan, kayak tidur di semak-semak gitu guys, bener-bener kayak di semak-semak, di bangku-bangku taman gitu ya. Nah, aku terbesit guys untuk mau beli makanan ya kan. Mau beliin makanan gitu kan. Aku tuh selalu punya perasaan kayak gitu tuh, ada panggilan-panggilan kayak gitu. Tapi guys, karena itu di pinggiran sungai dan aku ngecek supermarket itu jauh guys. Jadi supermarketnya jauh, minimarketnya juga jauh. Jadi tuh aku pikir nanti aja dah gitu ya kan. Nanti aja deh gitu kan. Males guys, males buat ke supermarketnya jauh gitu kan. Aku harus jalan kaki ya kan. Nah, kemudian aku duduk guys di sekitaran situ, ada taman di sekitaran situ, aku duduk ya kan, deket sama orang-orang itu. Aku duduk sambil main-main HP gitu kan ya. Nah kemudian aku pergi lah guys, aku jalan lagi menyusuri sungai sampai jauh banget guys, aku menyusuri sungai itu. Dan aku nemuin tempat yang bagus lagi, tempat buat duduk-duduk sambil menikmati pemandangan gitu kan ya. Pemandangannya juga bagus lagi ya. Duduk lagi aku tuh nyantai-nyantai lagi guys gitu kan, sambil nulis-nulis. Biasanya aku sambil ya nulis-nulis apa gitu kan, ide-ide atau apa. Nah kemudian aku aus guys ceritanya, mau beli minum mau beli makanan, kayaknya sambil ngopi enak gitu kan. Guys, ternyata guys dompet aku hilang guys. Aduh, dompet hilang guys. Itu bener-bener panik ya kan. Aduh, takut di mana ini kan. Udah jalan jauh banget kan, menyusuri sungai lah gitu. Tapi aku cuma menyusuri sungai itu aja guys. Aku nggak kemana-mana lagi. Jadi aku balik lagi lah cari ya kan. Nah, aku berjalan dari situ tuh dari jam 11. Dari jam 11 siang kan. Kemudian sekitar jam 12 guys tuh aku baru sadar ternyata dompet hilang guys. Aku cari guys, bolak-balik muter-muter di situ ya. Ya ampun guys, gak ketemu ya. Aku ke pos polisi pokoknya, laporan ya kan. Siapa tahu di kantor polisi ada yang nganterin. Biasa kan kalau di Jepang itu guys ada orang yang nganterin ya kan. Kalau dia nemu orang Jepang tuh pasti dianterin ke kantor polisi. Tapi nggak ada guys, nggak ada katanya nama Abdul Rojak, nggak ada. Silakan cari aja dulu katanya. Nanti kamu bisa balik lagi ke sini gitu kan untuk ngecek apakah ada yang menemukan atau tidak katanya. Terus dia tanya, kamu tinggal di sini atau kamu lagi berlibur atau apa? Enggak, saya tinggal di Jepang tapi di Miyazaki. Waduh jauh ya gitu. Kapan pulang? Besok kata aku, karena aku nggak ada waktu kan. Aduh katanya gitu. Kamu harus buat laporan. Karena kalau nggak buat laporan nanti kamu nggak bisa buat KTP baru kamu gitu kan. Karena semua guys, duit aku, kartu aku semua di situ guys. Bayangin ya kan, dompet hilang, posisi di Tokyo guys. Aduh, itu bener-bener paniknya luar biasa guys. Nah singkat cerita guys, aku carilah lagi ya, cari bolak-balik lagi sekitaran situ guys, nggak ketemu lagi. Balik lagi guys ke kantor polisi. Jadi kantor polisinya itu di situ ada banyak guys, ada pos-posnya tuh ya di setiap 2 km 3 km tuh ada guys di setiap sudut ya. Nggak setiap sudut ya, maksudnya tuh misalkan aku pergi ke arah sana ada kantor pos, pergi ke arah sana ada kantor pos polisi gitu. Jadi
biar aku nggak malu bolak-balik ke kantor pos satu ya, aku ke pos-pos yang lain lah gitu kan. Nanya lagi beda polisi lagi, nanya lagi beda polisi lagi guys. Jadi nggak ketemu-temu guys, ya ampun kataku itu ya. Aku udah mah nggak ada duit ya kan. Terus semua kartu ATM di sana semua. Aku cuma pegang HP guys. Aduh kata aku ini gimana guys, sampai aku kelaparan guys. Itu sekitar jam 5 sore lah guys ya. Aku masih bolak-balik di mondar-mandir di sekitaran situ. Udah berdoa aku guys. Aduh kata aku gimana ini kan. Aku kadang duduk istirahat lagi ya. Jalan lagi, kantor pos lagi, nyari lagi. Aku sampai sekitar jam 6 sore guys. Jam 6 sore dari jam 12 aku guys. Itu bener-bener guys. Udah panik, pasrah lah ya. Udah lah hilang ini mah kata aku teh. Dan aku bener-bener kelaparan di situ ya. Karena aku nggak punya makanan, nggak beli makanan lagi ya, nggak persediaan, duit nggak ada. Terus nanti malam ini gimana kan gitu. Terus nanti pulang ke bandaranya gimana, nggak ada uang ya. Aku bener-bener guys pasrah aja lah ya. Dan di situ aku bener-bener kayak ngerasa kayak jadi seorang tunawisma guys. Tuhan bener-bener menjadikan aku kayak seorang tunawisma guys. Aku nggak punya duit ya kan, kelaparan. Udah mau di Tokyo dingin banget guys, dingin banget. Wah dingin banget, bener-bener dingin. Aku mau tidur di mana ini kan gitu kan, malam ini tidur di mana nih? Karena besok pagi aku harus ke bandara juga kan, buat pulang ke Miyazaki. Itu, wah guys, rasanya bener-bener aku kayak tunawisma guys di situ ya. Nah, ya aku bisa aja yang ngontek ke teman-teman aku dan lain sebagainya gitu kan. Cuman aku tuh orangnya agak cukup egois guys. Agak cukup egois untuk meminta bantuan kepada orang lain karena aku takut ngerepotin orang gitu. Aku gak mau ngerepotin lah ya. Gitu. Jadi ya udahlah ya. Aku ini sendiri aja dulu gitu kan, berusaha dulu lah sendiri. Tahan aku guys. Sampai 7:30 malam aku benar-benar kedinginan dan lapar banget ya. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba lagi guys ke kantor polisi lagi. Nah, tapi kantor polisinya tuh di posnya tuh udah nggak ada polisinya guys, cuma ada telepon. Jadi katanya kalau misalkan ada apa-apa telepon kan, telepon lah pusatnya. Aku telepon, aku tanya, Pak gitu kan, ini saya Abdul Rojak yang tadi saya laporan hilang dompet, apakah dompet saya udah ketemu? Kata katanya, oh Abdul Rojak katanya gitu. Sebentar, saya cek lagi, ya dicek lagi guys. Wah kata aku teh, ini kayaknya ada nih, soalnya dia agak lama guys. Guys, ternyata bener. Katanya, oh ada yang menemukan dompet kamu, tapi nggak tahu ini dompet kamu atau bukan. Katanya, tolong kamu datang ke kantor pusat. Kamu tahu nggak alamatnya? Nanti saya dicari di Bima Pak, apa namanya? Ini katanya. Wah, aku langsung guys menuju ke pusat guys. Nah, alhamdulillah guys. Pas di pusat itu ternyata dompet aku diketemukan guys. Ada yang nemuin orang Jepang dan nganterin ke kantor polisi. Jadi sebenarnya orang Jepangnya itu dia nemuinnya sekitar jam 2 siang kata dia. Cuman karena dia ada urusan berlibur juga di situ, jadi dia liburan dulu. Nah baru nganterin ke kantor polisi di sore katanya gitu. Tapi kata aku tuh nggak apa-apa lah gitu. Setidaknya itu udah dibantuin lah gitu kan, ditemuin terus dibalikin ke kantor polisi gitu, sehingga aku bisa menemukan dompetnya ya kan. Dan aku bener-bener salut guys, aku salut lah ya sama orang-orang Jepang. Itu bener-bener guys di tempat yang ramai gitu kan ya, kayak di Tokyo, dan itu di pinggiran sungai, dan di jalan sungai itu banyak orang yang lewat juga sebenarnya. Bukan cuma orang Jepang tapi orang-orang asing ya. Tapi ternyata aku salut sama orang Jepang, mereka jujur dan tidak mengambil uang sepeser pun guys. Dan di dalamnya itu aku bawa sekitar 2,5 jutaan kalau nggak salah guys. Jadi ada 2,5 juta dan terus ada dompet lah, ada kartu dan lain-lain, ATM dan lain-lainnya ya. Itu bener-bener guys, orang Jepang sangat jujur dan mereka mau mengembalikan guys. Gak diambil sepeser pun uang aku guys. Dan ya yang menjadi kerennya itu guys ya,
Jadi si polisinya aja itu, si duitnya guys, itu sampai dia bener-bener guys, sampai recehan-recehannya itu tuh jelas gitu, ada segitu, jadi nggak ada sepeser pun atau 1 yen pun yang diambil gitu sama orang itu. Dia pisah-pisahin gitu, ini bener nggak nih uangnya ada segini? Iya pak, bener pak, kata saya teh. Sampai detail gitu kan, sampai detail guys, 1 yen pun nggak ada yang berkurang, bener-bener keren. Nah kemudian guys, ini apa gitu kan pelajarannya? Ada banyak pelajaran guys yang bisa diambil. Jadi yang pertama aku simpulkan guys, jadi ada pelajaran yang ini bagus btw guys. Jadi pelajaran yang pertamanya adalah guys, kalau kita mendapatkan panggilan hati guys untuk membantu orang lain ya kan, untuk berbuat baik, itu harus segera guys, segera dijalankan, karena itu panggilan hati guys. Itu adalah mungkin apa ya, panggilan dari Tuhan guys, dari Allah. Ketika aku mau berbuat baik ya kan, awalnya kan mau kasih makanan kepada ibu-ibu yang sudah tua di pinggir jalan, gak ada tempat tinggal, gak ada makanan, aku terlihat di sana, dan aku malah menunda ya kan untuk berbuat baik itu, sehingga Tuhan ambil kan, Tuhan mempersulit hidupku guys. Aku benar-benar panik, aku benar-benar merasakan guys, gak punya uang di kota besar di negara Jepang, benar-benar gak ada uangnya aku. Dan aku merasakan laparnya, aku merasakan dinginnya, aku merasakan bener-bener guys, nggak ada siapa-siapa gitu kan, aku gimana ini gitu. Nah aku mendapatkan pelajaran itu guys. Jadi ketika kita mendapatkan panggilan hati, ya kita harus segera melaksanakannya guys. Barangkali itu adalah bahasa dari Tuhan gitu kan, itu adalah perintah dari Tuhan. Nah makanya ketika dompet itu aku temukan guys, hal yang pertama kali aku lakukan, aku langsung belanja guys. Aku langsung belanja ke minimarket ya kan. Aku beli makanan, beli minuman pokoknya, untuk aku anterin ke ibu-ibu itu dan ke nenek-nenek itu. Nah ternyata dia udah tidur guys, karena itu posisi udah sekitar jam 9 malam, dan dia tuh tidur di kolong jembatan guys. Dia tidur di kolong jembatan. Jadi itulah ya, aku sambil telepon sama ini ya, perempuanku gitu kan. Terus kayak, Neng tadi cerita, aku cerita lah gitu guys. Pokoknya aku, yang pertama aku lakukan guys, aku beli makanan, aku kasihkan. Meskipun mereka udah tidur, aku taruh aja gitu di situ guys. Barangkali nanti setelah dia bangun, mereka seneng gitu kan ada makanan guys. Nah itu yang pertama guys. Yang kedua pelajarannya guys, jangan teledor. Bener-bener guys, jangan teledor kalian. Aku udah, ini ketiga kalinya aku kehilangan dompet di Jepang, dan alhamdulillah semuanya tiga-tiganya ketemu guys. Dan itu aku teledor banget guys. Yang pertama aku lupa naro. Yang ketiga ketinggalan di supermarket. Yang kedua ketinggalan di supermarket. Yang ketiga aku di kantong, dan itu lepas pas aku waktu duduk guys, duduk di taman, aku kantongin kan. Nah di kantong celana itu, karena dompet aku itu agak besar ya ukurannya, jadi mungkin keluar dari kantong kan, terlepas gitu kan. Wah, nah itu guys, jangan teledor. Dan aku dapat pelajaran juga bahwa ternyata apa ya, orang-orang Jepang itu orang-orang yang jujur. Mereka tidak mengambil hak orang lain gitu kan. Jadi aku pikir ya, kenapa gitu kan mereka mau mengembalikan dompet aku yang di situ ada uangnya dan gak diambil uangnya. Aku pikir karena mereka itu orang yang, satu jujur, kedua orang yang cukup gitu. Karena orang yang cukup itu mereka nggak mau ngambil hak orang lain. Nah biasanya orang yang kekurangan, orang yang merasa kurang, orang yang apa gitu kan, biasanya mereka akan mengambil. Nah itu banyak guys pelajarannya. Kemudian aku bertemu dengan polisi Jepang ya, itu mereka sangat baik-baik.
mereka nggak ada satu kata pun mereka yang kayak langsung menyalahkan aku atau menyudutkan aku, nggak. Mereka bener-bener kayak apa ya, Yasashi guys, sangat-sangat baik gitu kan. Mereka membantu lah dengan cara mereka sopan gitu kan, bener-bener kayak sih duduk katanya gitu. Gimana kamu dari mana, ditanya gitu kan, sambil ngobrol sambil ketawa-ketawa. Jadi aku ngerasa kayak bener-bener dihargai lah gitu, meskipun aku yang salah ya kan, teledor gitu, menghilangkan dompet sendiri gitu. Mereka ya sambil ketawa-ketawa aja gitu kan, kok bisa gitu kan kamu bisa hilang kayak gitu kan, ketawa-tawa. Ya itu lagi jalan-jalan di pinggir sungai hilang gitu. Jadi ajak bercanda biar nggak terlalu stres mungkin ya. Gitu guys. Itu guys ceritanya guys. Jadi aku dapat pelajaran yang sangat berharga di hari itu. Jangan pernah menunda-nunda guys. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Jangan pernah menunda guys. Kalau misalkan kita mendapatkan panggilan hati untuk berbuat kebaikan, apapun itu guys, benar-benar harus dilakukan. Harus segera dilakukan guys. Dan ya itu. Begitulah ceritanya guys. Ini gak kerasa guys, udah di tangga. Sebelum aku mengakhiri video ini guys, aku mau ngambil pemandangan guys di atas ini guys. Apa sih namanya ini, flyover apa sih guys, aku tuh nggak begitu ngertinya. Pokoknya penyeberangan lah ya, jembatan penyeberangan. Dari sini kita lihat nih, tuh suasana malam guys. Tuh di sini banyak orang-orang jalan kaki guys tuh. Tapi ini jembatan agak goyang-goyang gitu guys, kok agak deg-degan ya. Ya begitulah guys lah ya. Pokoknya videonya sampai di sini aja dulu guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, subscribe. Oke? See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat kawanku.